dunia sepak bola Asia hari ini terjadi guncangan terbesarnya dalam sejarah modern. Sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC. Sebuah krisis kepercayaan yang telah lama terpendam, kini memuncak menjadi ancaman perpecahan konfederasi yang tak terhindarkan. Isu yang menyebar masif menyebutkan bahwa Presiden AFC telah menerima sinyal kuat mengenai rencana eksodus beberapa kekuatan sepak bola terbesar di benua ini. Indonesia, bersama dengan raksasa Asia Timur, Jepang, dan Korea Selatan, dikabarkan sedang mematangkan langkah radikal keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Langkah monumental ini disinyalir sebagai bentuk mengecewakan yang sudah tidak dirusak terhadap praktik federasi yang dianggap tidak adil, tidak transparan, dan terlalu condong merugikan kepentingan negara-negara Timur Tengah. Jika rencana ini benar-benar terwujud, ini bukan sekedar protes, melainkan revolusi yang berpotensi mengubah total peta kekuatan, ekonomi, dan prestis kompetisi sepak bola di seluruh Asia. Kita akan mengupas tuntas, detik demi detik, akar permasalahan, dampak, dan langkah strategi negara-negara di kawasan timur. Krisis kepercayaan terhadap AFC bukanlah fenomena baru. Bibit perpecahan ini telah ditanamkan sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin kentalnya hegemoni kekuasaan negara-negara Asia Barat atau Timur Tengah dalam struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan AFC. Banyak negara di Asia Timur dan Tenggara menilai kebijakan federasi sudah tidak seimbang. Kemeriahan ini paling kentara dalam beberapa aspek krusial. Penunjukan tuan rumah event besar sejak Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 dan dominasi negara-negara Teluk dalam menguasai berbagai event penting, suara-suara ketidakpuasan semakin keras. Negara-negara Asia Timur merasa kesempatan menjadi tuan rumah tidak diberikan secara adil dan transparan, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan finansial dan politik tertentu. Pembagian hak siar dan sponsor, Jepang dan Indonesia sebagai dua pasar sepak bola terbesar dan terloyal di Asia, merasa hak-hak komersial dan distribusi pendapatan dari hak siar dan sponsor terlalu murah, menguntungkan segelintir negara yang berada di lingkaran kekuasaan AFC. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pengembangan infrastruktur dan pelatihan di negara-negara lain. Struktur komite dan birokrasi. Keluhan internal menyebutkan bahwa jabatan-jabatan kunci di berbagai komite AFC, mulai dari komite wasit hingga komite kompetisi, didominasi oleh perwakilan dari kawasan tertentu. Hal ini menciptakan bias sistemik yang merugikan struktural kawasan Asia Timur dan Tenggara. Di Asia Timur, Jepang telah lama menjadi garda terdepan yang paling lantang menyuarakan reformasi. Media di Tokyo melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA sedang serius meninjau kemungkinan terbentuknya federasi sepak bola baru di Asia Timur. Jepang melalui laporannya di media besar seperti Nikkei Asia secara terbuka menilai AFC sudah terlalu lama menempatkan Timur Tengah sebagai pusat kekuasaan. Bagi mereka, sistem ini dianggap sudah tidak lagi adil dan tidak memberikan ruang yang sama bagi negara lain untuk bersaing secara murni. Sementara itu, di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang paling vokal dan kini disebut-sebut sebagai yang pertama menyatakan dukungan formal terhadap langkah Jepang. Bagi publik sepak bola Indonesia, kekecewaan ini diilhami dari pengalaman pahit di lapangan hijau. Keputusan wasit kontroversial. Indonesia merasa dirugikan berkali-kali oleh keputusan AFC, khususnya dalam penunjukan wasit yang dianggap tidak netral dan menguntungkan lawan-lawan tertentu. Kasus paling mencolok terjadi dalam pertandingan krusial melawan Irak dan Arab Saudi, di mana netizen dan pengamat menilai keputusan wasit sangat tidak berpihak. Pola keterlibatan wasit kawasan tertentu. Media nasional dan internasional bahkan menyoroti bagaimana wasit dari kawasan tertentu sering dilibatkan dalam laga-laga krusial yang kebetulan menguntungkan tim dari Timur Tengah. Ini menciptakan narasi bahwa pertandingan krusial Indonesia selalu syarat keputusan kontroversial. Jadwal dan logistik yang berat sebelah. Selain wasit, Indonesia juga merasa dirugikan oleh jadwal pertandingan yang dinilai berat sebelah dan cenderung diatur untuk menguntungkan tim-tim lawan. Langkah untuk meninjau ulang keanggotaan di AFC disebut bukan keputusan emosional semata. Ada 3 alasan mendasar yang mendasari dukungan Indonesia. Pertama, merasa berkali-kali dirugikan oleh keputusan AFC mulai dari jadwal yang berat sebelah hingga penunjukan wasit yang tidak netral. Kedua,
dukungan publik yang masif terhadap reformasi AFC dan pembentukan federasi baru yang lebih transparan, tagar dan gerakan berani membanjiri lini massa menuntut perubahan. Ketiga, telah terjalinnya komunikasi informal antara PSSI dan Federasi Jepang dan Korea Selatan untuk membicarakan potensi kerjasama regional yang kelak menjadi cikal bakal federasi baru. Laporan-laporan dari media olahraga Asia menyebutkan bahwa Presiden AFC telah menerima sinyal awal mengenai keinginan Indonesia untuk meninggalkan konfederasi. Sinyal ini datang berbarengan dengan rencana lingkungan regional yang digagas oleh Jepang. Visi dan anggota potensial. Konsep perkumpulan yang sedang dibahas adalah pembentukan Federasi Sepak Bola Asia Timur atau East Asian Football Federation atau bahkan badan baru yang mencangkup Asia Timur, Jepang, Korea Selatan dan Cina, ASEAN, Indonesia, Vietnam, Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang kecewa. Australia juga dikabarkan terlibat dalam pengajuan keluar dari AFC, menambah bobot dan keberagaman kekuatan baru ini. Aliansi ini bertujuan menciptakan sebuah konfederasi yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Kepemimpinan bersama, struktur kepemimpinan akan lebih inklusif dan rotatif, memastikan setiap kawasan memiliki suara yang setara. Netralitas wasit, penggunaan wasit dari konfederasi lain seperti Eropa atau Amerika Selatan untuk pertandingan-pertandingan krusial, menjamin bahwa demi netralitas. Kompetisi bersih. Prioritas pada kompetisi yang jujur, profesional, dan bersih dari pengaruh politik maupun uang sesuai dengan semangat olahraga sejati. Jika Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan benar-benar keluar bersama, AFC bisa mengalami guncangan terbesar dalam sejarahnya sejak berdiri 1954. Tiga kekuatan besar di kawasan Timur Asia ini yang memiliki basis penggemar gigan, kualitas timnas yang tinggi, dan pasar sepak bola terbesar di benua ini adalah nyawa bagi AFC. Dampak percelepang ini akan sangat luas. Kerugian ekonomi fantastis, AFC berpotensi kehilangan miliaran dolar dari hak siar dan sponsor. Jepang dan Indonesia adalah pasar iklan dan penyiaran terbesar di Asia. Tanpa partisipasi mereka, nilai jual Piala Asia dan tingkat kompetisi klub AFC akan anjlok drastis. Menurun daya saing kompetisi. Piala Asia akan kehilangan daya saing dan prestis jika negara-negara papan atas Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan timnas Garuda absen. Turnamen akan kehilangan magnet bagi penonton global. Keruntuhan reputasi. AFC akan gagal dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antar regional. Ini akan menjadi peringatan keras bagi otoritas sepak bola dunia lainnya bahwa sistem yang timpang tidak akan bertahan lama. Langkah berani negara-negara ini, terutama Indonesia, telah memicu aksi global. Tagar reformasi sepak bola Asia membanjiri lini massa media sosial. Seratusan juta penonton di Asia menyebut langkah ini sebagai revolusi merah putih Asia, sebuah simbol perlawanan melawan sistem yang timpang yang sudah lama dibiarkan hidup. Klaim penting mengenai FIFA. Yang paling mengejutkan adalah klaim mengenai tanggapan FIFA. Video yang beredar mengutip pernyataan FIFA yang secara tersirat menghargai langkah berani negara-negara Asia yang memilih meninggalkan sistem yang dianggap sudah tidak adil. Kami menghargai langkah berani negara-negara Asia yang memilih meninggalkan sistem yang dianggap sudah tidak adil. Indonesia dan negara-negara lain berhak mendapatkan kompetisi yang jujur, profesional, dan bersih dari pengaruh politik maupun uang. Kutipan ini jika benar, menunjukkan bahwa dunia akhirnya menyaksikan bangsa-bangsa Timur menolak menyerah, menolak dijadikan pion, dan memilih berdiri tegak demi keadilan. Ini adalah konsekuensi alami dari ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama. Ketika kepercayaan hancur, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan sebuah organisasi, bahkan jika itu sebesar AFC. Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya kini berdiri di persimpangan sejarah. Ancaman eksodus ini adalah ultimatum terakhir bagi AFC untuk segera berbenah, memperbaiki sistem kepemimpinan, distribusi event, dan netralitas wasit. Publik ini menantikan pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI. Momen ini adalah puncak kemarahan Asia, sebuah simbol keberanian dan keadilan. Kita saksikan apakah sepak bola Asia akan terus menjadi satu di bawah bayang-bayang kekuasaan, atau terbagi menjadi dua blok besar yang menjanjikan masa depan yang lebih adil dan transparan. Tetaplah bersama kami untuk perkembangan terkini dari krisis terbesar sepak bola Asia ini.